mencukupkan. Baik, kajian rutin kita kemarin-kemarin adalah fikih masjid. Untuk sementara fikih masjid kita tinggalkan dulu sesuai dengan momen atau situasi dan kondisi yang kita perlukan, karena kita menghadapi hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Maka wabilah khusus malam ini kita akan berbicara tentang fikih kurban. Bagaimana riwayatnya fikih kurban, pernik-perniknya seperti apa? Selanjutnya kami serahkan kepada Al-Ustaz Nur Arifin untuk menjelaskan. Mudah-mudahan nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau yang berkenaan dengan fikih tersebut. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Cek. Tes. Cek. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwati fillah jazakumullah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya kita diberikan kesempatan berkumpul di sini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah Allah persaksikan, Allah tetapkan kita sebagai orang-orang yang senantiasa menjaga iman dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Nantinya di akhirat, setiap kita dihitung dari setiap kita berangkat dan pulang dari masjid, berangkat ke masjid dan pulang dari masjid, Allah sediakan hidangan yang lezat, Allah sediakan hidangan yang istimewa dari surga. Semoga kita semuanya akan mendapatkan hal itu. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah yang jazakumullah, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh pemandu acara, maka insya Allah kita akan membahas fikih kurban untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk sementara kita tinggalkan fikih masjid, akan tetapi jangan dilupakan tentang fikihnya. Karena sebelumnya kita bahas tentang fikih masjid, kita bahas tentang fikihnya. Maka nanti di dalam fikih kurban juga tidak lepas daripada fikih-fikih imam-imam tertentu. Jadi ada perbedaan-perbedaan imam tertentu ketika memahaminya, pemahaman di dalam hukum syariatnya ada yang berbeda, ya. Maka sekali lagi dalam kajian kita jangan lupakan tentang fikihnya. Ikhwati fillah jazakumullah. Kalau tadi udah disampaikan masalah insya Allah kita akan membahas masalah kurban secara mendalam tentang pernak-perniknya dan seterusnya. Akan tapi kita kemungkinan cuma memiliki waktu sekitar maksimal 40 menit. Kalau 40 menit itu nggak bakalan mungkin sampai pernak-perniknya lah. Kalau memang iya, nanti mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi mungkin untuk yang pertama kali ini kita sampaikan ya hal-hal yang awal saja dulu tentang kurban itu sendiri atau udhiyah di dalam bahasa Arabnya begitu. Ikhwati billah, karena memang kita mendekati waktu kurban, maka penting juga kita untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih kurban tersebut. Kenapa? Dikarenakan juga memang banyaknya di masyarakat kita atau bahkan kita sendiri yang belum mengerti secara jauh, sehingga semangat untuk berbicara masalah kurban itu kurang. Semangat untuk berbicara masalah bagaimana harusnya kita
melaksanakan ibadah kurban itu sangat-sangat kurang, kalah populer kalau seandainya membahasnya tentang poligami. Kawan-kawan kalau seandainya ngebahas poligami, terutama laki-laki, maka semangatnya 45. Ya. Tapi kalau seandainya ngebahas masalah fikih kurban, kayaknya mundur semua gitu. Padahal kalau mau dihitung-hitung tanggung jawabnya atau mungkin bahkan beratnya biayanya jauh lebih kepada menikah dua daripada harus melaksanakan ibadah kurban. Kenapa kok menikah yang kedua itu jauh lebih semangat dibahas? Karena mungkin mereka lebih mengetahui apa yang akan mereka dapatkan, ya, tentang pahala-pahalanya atau yang lain-lainnya begitu ya. Akan tetapi kalau masalah kurban, walaupun hanya sedikit saja yang dikeluarkan dari harta kita, dan itu pun cuma 1 tahun sekali aja, dan itu pun 1 bagian atau 1 ekor kambing untuk 1 keluarga aja, gitu pun masih terkadang berat untuk dilakukan. Kenapa? Kurang motivasi. Sekali lagi itu kurang motivasi, ya. Oleh karena itulah penting sekali ikhwati fillah, walaupun sebelumnya kita telah mendengar beberapa pengetahuan-pengetahuan tentang kurban itu sendiri, mudah-mudahan tidak mengurangi dari apa yang kita ketahui. Bahkan pada saat ini kita mungkin menambah khazanah ilmiah kita, pengetahuan kita tentang fikih kurban itu sendiri, sehingga semangat itu tidak hilang dan bisa ditularkan kepada yang lainnya. Ikhwati billahi azakumullah, insyaallah kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu kita. Sekarang udah tanggal berapa Zulkaidah nih? 23. 23. Sebentar lagi berarti ya. Tanggal 23 Zulkaidah. Nanti ketika memasuki bulan Zulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal Zulhijjah." Kalau kalian melihat hilal Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah satu di antara kalian mau berkurban, mau melaksanakan ibadah kurban, falyumsik an sya'rihi wa alfarihi, maka hendaklah dia menahan rambut dan kukunya. Artinya jangan potong rambut, jangan potong kuku kalau sudah masuk bulan Zulhijjah. Sekarang masih Zulkaidah, jadi diingat-ingat nih kalendernya, diingat-ingat, jangan sampai dari sekarang nggak potong kuku nanti sampai kurban begitu, panjang sekali nanti kukunya. Begitu juga mungkin kumisnya, mungkin sampai kemana-mana begitu ya. Disiapkanlah pokoknya. Mungkin 30 Zulkaidah atau mungkin 29 Zulkaidah, udah pangkas yang perlu dipangkas, potong yang perlu dipotong. Setelah itu biarkan, nanti sampai setelah hewan kurban itu disembelih barulah dipotong lagi. Itu salah satu sunnah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bismillah, bahasan kita tentang kurban, atau di dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah udhiyah. Udhiyah. Alif, dod, ha, ya, ta. Udhiyah. Yang artinya kalau di secara bahasa itu diambil dari kata duha. Tahu duha ya, insyaallah. Yang kalau seandainya diartikan oleh beberapa ulama, artinya adalah pada saat itu menyembelih hewan pada waktu duha, maka disebut dengan udhiyah ya. Itu secara pengertian bahasa. Atau biasa juga disebut dengan istilah kurban, itu juga bahasa Arab, kurban ya, yang berasal dari kata qaruba, artinya dekat ya. Kurban artinya adalah mendekat ya, usaha kita untuk mendekat, artinya adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu pengertian bahasa. Maka ada istilah kalau dalam bahasa Indonesia itu qarib, itu bahasa Arab, tapi bahasa ini udah di Indonesia kan menjadi karib. Itu satu rumpun kata dengan kurban. Karib, qarib, apa artinya? Dekat ya. Sahabat karib, sahabat qarib, itu bahasa Arab. Sahabat yang sangat-sangat dekat berarti ya. Biadakan kurban karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mengartikan udhiyah atau kurban itu adalah
Ismun lima yudbahu minal ibil wal baqar wal ghanam yauman nahri wa ayyamat tasriqi taqarruban ilallahi ta'ala. Yang namanya kurban itu adalah, atau udhiyah, suatu nama yang disebutkan untuk penyembelihan, apakah itu unta ataukah sapi ataukah kambing di hari an-nahri, yauman nahri. Yauman nahri itu adalah 10 Zulhijjah. Ya. Yauman nahri 10 Zulhijjah. Atau ditambah dengan hari tasyrik 11, 12 dan 13-nya Zulhijjahnya. Jadi ada 4 hari itu. Apakah menyembelih unta, menyembelih sapi atau yang sejenisnya, atau menyembelih kambing atau yang sejenisnya di hari an-nahri, di hari 10 Zulhijjah itu. Tujuannya apa? Taqarruban ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan utamanya adalah taqarruban, sesuai dengan namanya, kurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalaulah seandainya ada yang melaksanakannya hanya untuk cari muka, maka ini namanya bukan kurban, walaupun dia 1 ekor sapi sendiri. Kalaulah ada orang yang memberikan kurban, sebutan mereka gitu ya, akan tetapi adalah cuman karena iming-iming politik yang diinginkannya, maka sekali lagi ini namanya bukan kurban. Atau mungkin karena dipaksa, kalau nggak melakukan seperti itu dan yang lain-lainnya, atau dan yang lainnya. Intinya adalah bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan dinamakan kurban. Walaupun menyembelih hewan lebih banyak daripada biasanya. Ya. Jadi dalam pengertian ini pun udah disebutkan tuh binatang-binatang yang udah diperbolehkan. Yang pertama unta, yang kedua sapi dengan jenis-jenisnya, kemudian yang ketiga kambing dengan jenis-jenisnya. Selain daripada itu nggak ada, nggak boleh. Karena memang biasanya di masyarakat masih kadang kedengaran diperbolehkan berkurban dengan hewan-hewan yang lain, ya. Walaupun terkadang itu cuman sekedar guyonan biasa aja, tapi terkadang itu dianggap oh iya di masyarakat. Motong apa di rumah? Ayam, kurban ayam hanya di rumah, ya. Seolah-olah pakai ayam itu kurban juga, ya. Ada yang juga sangat aneh. Pernah waktu itu saya pergi ke salah satu kampung di Singkawang. Saya agak dikagetkan dengan perkataan salah satu masyarakat yang mengatakan, Ustadz, kan memang iya ya, ketika berkurban itu nggak mampu pakai kambing atau sapi, maka boleh diganti menggunakan burung merpati 7 ekor katanya. Oh, dari mana tuh dapatnya? Nggak tahu apakah bapak-bapak juga pernah mendengar hal itu, ikhwafillah. Katanya boleh diganti dengan burung merpati 7 ekor. Bisa ya? Apakah sebanding harganya? Saya rasa juga enggak. Walaupun sebanding harganya pun tetap enggak boleh. Kenapa? Karena binatang-binatangnya sudah ditetapkan. Jadi tidak dibenarkan kepada yang lain-lainnya, kecuali 3 jenis ini saja: unta, sapi, kambing. Ya. Jadi itu yang langsung disebutkan. Yang namanya udhiyah adalah menyembelih hewan kurban, seperti yang sudah kita sebutkan, pada hari nahri, di waktu duha. Jadi nyembelihnya itu di waktu duha, ya. Afdolnya itu di waktu duha. Di waktu asar boleh nggak? Boleh, ya. Malam boleh nggak? Lebih baik jangan, nggak kelihatan, kecuali memang betul-betul banyak, ya. Boleh, yang penting adalah selama 4 hari itu, di hari nahar, kemudian di tanggal 11-nya, 12, 13, atau di hari tasyrik itu, ya. Ikhwafillah, itu tentang pengertiannya tentang kurban. Sekali lagi ikhwafillah, memang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan lupa, ibadah kurban kita ini bukan sekedar hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tok titik sampai di situ, enggak. Hanya dimensi ibadah saja yang kita ambil dari hal itu. Akan tetapi ada sisi lain yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Sosialnya ada di situ, yang perlu kita jaga,
nilai sosial daripada ibadah kurban itu mesti harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Pertama, kalau seandainya menyembelih seekor sapi 7 orang, maka 7 orang ini harus dikompakkan. Sisi sosialnya satu, harus kerjasama dengan baik, ya. Apalagi kalau seandainya memang akan lebih. Kalau 1 ekor sapi, kalau 2 ekor sapi, kalau 3 ekor sapi, yang jauh lebih harus kompak lagi adalah panitianya, ya. Bukan hanya sekadar bagaimana cara mengerjakannya, akan tetapi bagaimana supaya itu betul-betul terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan hasilnya nanti. Apa itu? Daging kurban. Bukan hanya diperuntukkan, maaf ya, mereka yang terkadang jarang beli daging, itu yang kita kasih. Atau sebut aja mungkin mereka miskin begitu, itu yang kita kasih semuanya. Tetangga-tetangga yang kaya nggak dikasih, atau orang-orang terdekat nggak dikasih. Kenapa? Karena mereka udah mampu beli daging. Nggak juga demikian, ya. Ada sisi sosial yang perlu kita jaga. Kalaupun memang dia orang kaya, tapi maaf, ternyata belum pernah datang ke masjid, nggak ada salahnya kalau seandainya kita dakwah lewat daging kurban tersebut nih, kasihkan ke beliau. Pak, nih ada daging kurban, mudah-mudahan bisa dinikmati dan kita sama-sama menikmatinya, dan mudah-mudahan bisa ketemu di masjid ya nanti. Itu sisi sosialnya bisa dijaga tuh, seperti itu. Jadi nggak serta-merta cuma sekedar menikmati hasilnya aja, enggak. Tapi hubungan kemasyarakatan itu juga mesti dijaga di situ. Bahkan kalau seandainya ada tetangga kita, kalau memang masjid pelaksananya gitu, tetangga masjid ada yang maaf non muslim, ya, nggak ada salahnya jika kalau seandainya itu harus diberikan kepada mereka. Apalagi yang masjid-masjid yang sangat banyak jumlah dagingnya begitu, sedikit pun tidak tersampaikan kepada mereka tetangga-tetangga masjid, maka ini betul-betul menafikan sisi sosial yang mesti harus dijaga, ya. Itu yang tetap harus dijaga. Jangan sampai nanti malahan kita merayakan ibadah kurban untuk melaksanakan ibadah, akan tetapi mendatangkan fitnah. Wah, ini bahaya. Melaksanakan ibadah harusnya kita jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malahan mendatangkan fitnah. Tetangga-tetangga masjid nggak kebagian, yang kebagian cuma apanya? Lemak-lemaknya atau darah-darahnya kecipratan ke rumahnya. Bahaya kalau seperti itu. Iya, baunya aja yang dapat oleh mereka. Kalau aroma masakannya mungkin masih juga masih dicium enak gitu ya. Bagaimana kalau seandainya aroma kotorannya aja yang didapatkan? Ya, betul-betul tidak layak. Ya. Ikhwatibillahi jazakumullah. Oleh karena itulah pentingnya juga untuk kita bahas nanti tentang fikih-fikih kurban seperti itu. Sekali lagi, bukan cuman hanya sekedar hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja, akan tetapi juga penting untuk kita bahas masalah kurban ini kaitannya dengan kita sesama manusia, ya. Ada sisi sosial, dimensi sosial yang perlu kita jaga dalam hal itu. Ya. Ikhwafillah hazakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ibadah kurban kepada siapapun kita, kaum muslimin. Wa qad syara'allahu al-udhiyata biqaulihi subhanahu, dan Allah telah mensyariatkan kurban itu dengan firman-Nya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberikanmu wahai Muhammad al-kautsar. Sungguh kami telah memberikanmu wahai Muhammad al-kautsar. Ini dalil yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah dijamin untuk masuk surga. Kalau ada orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad masih belum ada jaminan untuk masuk surga, maka keliru besar dia menentang ayat ini. Inna a'tainakal kautsar. Maksudnya gimana? Sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar itu apa? Salah satu telaga yang ada di surga, ya. Allah telah berjanji kepada Nabi Muhammad, kami, dalam bahasanya itu pun inna a'tayna, pakai fi'il madhi, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan past tense, ya. Pakai kata yang udah pasti, udah dikerjakan begitu. Kalau cuma sekedar disebutkan memberi, nggak tahu tuh memberinya apakah sudah, sedang, ataukah akan memberi, ya.
Tapi kalau sudah memberi, kalau udah pakai past tense, udah pakai fi'il madhi, itu hukumnya pasti. Nggak ada lagi keraguan di situ. Ya. Jadi inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikanmu wahai Muhammad al-kautsar. Udah pasti itu untuk Nabi Muhammad SAW. Masih ada yang mengingkari Nabi Muhammad tidak mendapatkan jaminan surga, maka berarti dia mungkin tidak mengimani ayat ini, salah satunya. Ya. Kemudian kata Allah, fasalli. Oleh karena itu salatlah kamu, lakukanlah salat. Nah, beberapa ulama memahami ayat ini, salat di sini bisa dimaknai dengan salat yang biasa kita lakukan, tapi ada juga yang memaknainya dalam fikih Imam Hanafi adalah fasalli itu salat Id. Salat Id. Fasalli, maka lakukanlah salat, ya. Wanhar, dan berkurbanlah. Ya. Dan berkurbanlah. Ini betul-betul jelas di dalam ayat dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Kautsar ini, Allah menyebutkan langsung perintah khususnya kepada Nabi Muhammad, akan tetapi pensyariatannya kepada seluruh kita kaum muslimin, ya, untuk melakukan hal itu. Itu dari firman Allah Subhanahu wa taala, juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya diceritakan oleh Anas, beliau berkurban dengan dhaha bikibasaini amlahaini akranaini, beliau berkurban dengan dua ekor kibas, dua ekor domba yang warnanya keputih-putihan, ada salur-salur hitam mungkin begitu, tanduknya panjang, dua ekor itu. Beliau zabahahu ma biyadihi, beliau sembelih dengan tangannya sendiri, ya. Jadi beliau sembelih sendiri binatang kurbannya itu. Sunnahnya juga nanti begitu. Jadi ahli kurban atau sahibul kurban menyembelih sendiri kalau mampu. Ya. Itu dari perbuatan Nabi dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin, ulama kaum muslimin, bahwasanya ibadah kurban itu sebagai salah satu syariat yang mesti harus kita jaga. Ya. Jadi betul-betul disyariatkan, Allah menyebutkan, Rasul juga mencontohkan, kemudian kaum muslimin menetapkan hal itu semuanya. Ulama kaum muslimin. Ini disuruh udah ke nih? Disuruh udah ke nih? Mati terus. Cek ya. Baik, ya insyaallah. Itu tentang pengertian kurban, kemudian pensyariatannya. Betul-betul kurban itu menjadi syariat yang tidak terbantahkan. Jikalau masih ada yang mengatakan ibadah kurban itu bukan bagian daripada syariat Nabi Muhammad, itu cuma bagian daripada syariat Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, jadi pengikut-pengikutnya saja, itu udah lewat begitu, maka orang ini keliru. Iya, ini salah satu hikmahnya adalah mengenang daripada apa yang terjadi pada Ibrahim dan Ismail begitu ya. Ujian Allah kepada beliau berdua, akan tetapi pensyariatannya tetap diberikan kepada Nabi Muhammad secara khusus dan untuk semuanya kita kaum muslimin. Bagaimana dengan fadilah-fadilahnya? Dalam satu hadis Nabi SAW dari Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Tidaklah yang dilakukan oleh seorang anak cucu Adam dari amalan di hari nahar atau di hari kurban itu, ahabbu ilallahi min ihraqid dam, yang Allah lebih cintai kecuali daripada menumpahkan darah. Maksudnya adalah anak cucu Adam, semua manusia kaum muslimin begitu, tidak ada amalan yang jauh lebih Allah cintai ketika hari nahar itu kecuali hanya menumpahkan darah. Maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Sedekah bagus nggak? Sangat bagus, sangat baik. Sebanyak apapun itu sangat baik. Tapi pada hari nahar, maka yang jauh lebih afdal pada saat itu adalah menyembelih hewan kurban. Itu jauh lebih baik. Memberi makan orang satu kampung banyak sekali, bahkan lebih daripada satu bagian kurban begitu ya. Apakah itu bagus? Bagus, sangat bagus, nggak ada yang tidak bagus. Akan tetapi jauh lebih Allah cintai ketika mungkin dia harus menyembelih hewan kurban. Ya.
Jadi amalan yang paling Allah cintai ketika hari nahar itu adalah menyembelih hewan kurban, bukan yang lain-lainnya. Bukan berarti ini membatasi kalau begitu kita tidak perlu melakukan ibadah-ibadah yang lain, bukan. Ini menunjukkan tentang besarnya pahala yang Allah sediakan bagi mereka, tentang fadilah yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka berkurban. Ya, sholat 5 waktu pastilah di masjid, gitu ya. Tilawah Al-Quran pastilah, iya. Apakah jauh lebih afdol ibadah kurban daripada sholat 5 waktu? Bukan bandingannya. Akan tapi ikhwati fillah yazakumullah, ketika hari nahar ibadah yang paling Allah cintai bukan berarti menghapus ibadah-ibadah yang lain adalah menyembelih hewan kurban. Menunjukkan betapa besar fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karunia yang didapatkan oleh hamba ketika mereka melaksanakan ibadah kurban, ya. Juga di dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, maaf ada lanjutan daripada hadis itu. Innaha lata'ti yaumal qiyamati bi khuruniha wa as'ariha wa azlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakan qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Sesungguhnya nanti dia akan datang di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, maksudnya binatang kurban itu nanti akan datang di hari kiamat sebagai saksi untuk kita, dengan tanduk-tanduknya, dengan rambut-rambutnya, dengan kuku-kukunya, dan sungguh darah yang pada saat itu ditumpahkan, ya, sebelum dia menyentuh tanah, pahalanya telah Allah tetapkan lebih cepat daripada itu. Gambarannya seperti apa ya? Yang pernah menyembelih, Ustaz Safari mungkin menyembelih gitu ya, darah itu langsung keciprat kemana-mana gitu ya. Ternyata Allah memberikan pahalanya itu lebih cepat daripada itu. Artinya adalah sangat Allah cintai, lebih cepat daripada percikan darah itu, bahkan sebelum dia mengenai tanah, ya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala tentang tentang mereka yang melaksanakan ibadah kurban. Memang betul-betul besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yazakumullah. Ini kita lanjutkan sedikit tentang hukmuha, tentang hukumnya al-udhiyah. Dhahaba jumhurul fuqaha wa minhum asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah wa huwa arjah min al-qaulaini 'inda Malik wa ihda riwayataini 'an Abi Yusuf ila anna al-udhiyah sunnah muakkadah. Sebagian besar para fuqaha atau para pakar fikih, ulama-ulama fikih, di antara mereka adalah fikih-fikih Syafi'i, ulama-ulama fikih Syafi'i, ulama-ulama fikih Hambali, dan salah satu perkataan yang kuat dalam perkataan fikih Imam Malik, dan salah satu periwayatan dari Abi Yusuf. Abi Yusuf itu muridnya Imam Hanafi. Abu Yusuf itu muridnya Imam Hanafi, salah satunya gitu ya. Ila annal udhiyah sunnah muakkadah. Beliau sebagian besar ulama ini mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang betul-betul ditekankan untuk dilakukan. Itu ibadah kurban, hukumnya sunnah muakkadah. Wa hadza qaulu Abi Bakar, begitu juga Abu Bakar menganggapnya, wa Umar, wa Bilal juga demikian, wa Abi Mas'ud Al-Badri, ya, Sa'id bin Al-Musayyab, wa Atha, wa Alqamah, dan yang lain-lainnya, wa Ishaq, wa Abi Thawr, wa Ibnul Munzir, semuanya mengatakan bahwasanya itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang betul-betul ditekankan untuk dilakukan, ya. Wastadallal jumhur ala sunniyati bi adillah. Dalilnya mana? Minha qauluhu alaihi salatu wassalam, idza dakhala al-'ashr, apabila kalian memasuki 10 Zulhijjah, 10 pertama, maksudnya dari awal sampai 10 Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhhiya, dan kalian mau berkurban,
fala yamussa min sya'rihi, maka jangan dia menyentuh rambutnya, maksudnya memotong rambutnya. Wala min basarihi syai'an, dan tidak yang lain-lainnya, ya. Jadi ketika dia akan berkurban bahasa Nabi di sini adalah kalau dia masuk 10 Zulhijjah, maksudnya 10 hari Zulhijjah itu, maka hendaklah dia jangan memotong rambutnya bagi mereka yang mau berkurban. Wa arada ahadukum an yudhiya, dan salah satu di antara kalian mau berkurban. Artinya Rasulullah menyebutkan ada yang mau, ada yang tidak mau. Ada yang mau dan ada yang tidak mau. Jadi tidak langsung disebutkan hendaknya kalian menahan, jangan memotong rambut dan jangan potong kuku dan yang lain-lainnya. Nggak langsung seperti itu, tapi menyebutkan siapa yang mau berkurban maka hendaklah begini. Artinya apa? Para ulama memahaminya, oh kalau begitu ada orang-orang yang mungkin boleh untuk tidak berkurban, maka itu dihukumi sunnah. Ya. Begitu juga pernah diriwayatkan dalam satu riwayat bahwasanya Abu Bakar, Umar, beliau berdua, wa minha aydan anna Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma kana la yudhiyani as-sanah wa sanataini makhafata an yura dzalika wajiban. Abu Bakar sama Umar pernah beliau tidak berkurban, bahkan 1 sampai 2 tahun waktu itu beliau tidak berkurban. Iya. Abu Bakar sama Umar. Kenapa? Makhafata an yura dzalika wajiban. Khawatir kalau seandainya itu dianggap wajib oleh kaum muslimin. Ya. Sehingga Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki sebagian dalam pendapatnya yang lebih besar gitu ya, Imam Maliki yang lebih populer mengatakan memang itu sunnah muakkadah. Berbeda kalau seandainya yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah atau yang sering kita sebut dengan Imam Hanafi. Beliau mengatakan hukumnya wajib. Ya. Wa dhahaba Abu Hanifah ila annaha wajibatun. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kurban itu hukumnya wajib. Wa hadzal madhhab huwa al-marwi an Muhammad wa Zufar wa ahda riwayataini an Abi Yusuf wa bihi qala Rabi'ah wal Laits wa Sa'ad wa al-Auza'i wa Thawri wa Malik fi ihda qawlaihi wastadallu ala dzalika biqaulihi. Ada beberapa ulama yang mengatakan itu hukumnya wajib. Yang paling utama adalah Imam Hanafi. Mereka berdalilkan fasalli li rabbika wanhar, perintah Allah langsung, maka dirikanlah salat dan tunaikan, laksanakanlah ibadah kurban. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Ini perintah langsung yang tanpa pembatalan atau tanpa yang lain-lainnya. Sehingga kalau dalam kaidah usul itu al-aslu fil amri li al-wujub. Hukum asal daripada perintah adalah wajib. Karena memang nggak ada embel-embel yang lainnya di situ, maka dihukumi wajib. Perintah Allah langsung di situ. Ya, disebutkan fasholli li rabbika wanhar, langsung di situ berkurban. Ya, kalau begitu maka dihukumi wajib. Terlebih lagi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kemampuan akan tetapi dia tidak mau berkurban, maka hendaknya jangan mendekati musalla kami, kata Nabi. Ini ancaman dari Nabi. Sekali lagi ya, ini ancaman dari Nabi. Mereka yang mampu tapi tidak mau, maka jangan dekat-dekat musalla kami. Musalla itu maksudnya adalah satu lapangan yang dijadikan tempat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat Id. Itu namanya musalla. Beda musalla kita ya. Kalau kita ini di masjid. Kalau musalla itu yang tidak ditempati oleh kaum muslimin untuk sholat Jumat, itu terkadang disebut dengan musalla. Maka ada dalam salah satu hadis Nabi SAW, Nabi tidak pernah sholat 2 rakaat ketika masuk musalla. Ada salah satu Pak Lebay memahaminya kalau begitu masuk musalla nggak perlu tahiyatul masjid, karena Nabi tidak pernah sholat 2 rakaat ketika masuk musalla. Memang sebutan hadisnya begitu. Jadi dia tinggal di samping musalla, samping suraunya. Setiap masuk masjid nggak pernah sholat 2 rakaat dia. Kenapa? Baca hadis ini. Keliru di dalam memahaminya. Nabi tidak pernah melakukan sholat 2 rakaat ketika masuk musalla. Kenapa? Karena musallanya Nabi itu adalah satu tanah lapang yang digunakan untuk sholat Id.
Nggak ada sunnah lapangan tuh, nggak ada. Yang ada itu adalah sunnah tahiyat masjid. Ya. Sunnah salat tahiyat lapangan nggak ada. Yang ada jadi salah di dalam memahami maknanya. Musalla, makna yang disebutkan dalam hadis musalla dengan terjemahan kita di Indonesia keliru. Maka keliru juga pengamalan yang dilakukannya. Jadi begitu tentang hukumnya. Sebagian besar ulama kita sebutkan saja, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, sebagian periwayatannya mengatakan itu hukumnya sunnah muakkadah. Imam Hanafi mengatakan itu hukumnya wajib. Kalaupun kita terlepas daripada perbedaan perkataan para ulama ini, akal sehat kita mengatakan, kenapa sih kita mampu nggak mau berkurban? Masalahnya apa? Sekali lagi ya, kita mampu nggak mau berkurban itu masalahnya apa? Kalau setahun sekali ganti HP itu gampang. Walaupun HP-nya itu harganya sampai 4 jutaan, nggak ada masalah. Walaupun harus kredit-kredit, nggak ada masalah. Yang penting ganti HP. Nggak pernah dibahas masalah itu memberatkan. Ya. Sama sekali. Kredit mobil, sebulan bayarannya sekian, nggak pernah dipermasalahkan oleh mereka. Ya. Beratnya tentang hal itu. Setahun sekali untuk mengeluarkan 1 ekor kambing. Atau 1 bagian dalam 7 orang 1 ekor sapi begitu ya. Itu pun berat sekali. Kenapa? Makanya Nabi mengancam, man kana lahu sa', yang mampu walam yudahi tapi nggak mau berkurban, fala yaqrabanna. Ada penekanannya lagi di sini. Fala yaqrabanna. Sekali-kali jangan dia mendekati mushola kami. Tidak diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, bisa jadi kalau begitu. Berat sekali ancaman Nabi tentang hal itu. Oleh karena itulah Imam Hanafi mengatakan ini wa'id, ancaman yang keras, sehingga menunjukkan bahwasanya perbuatan itu hukumnya wajib. Ya, ini pendapatnya Imam Hanafi. Insya Allah cukuplah untuk hari ini sampai ke hukum pelaksanaannya. Masalah-masalah yang lainnya, bagaimana binatang kurbannya, bagaimana cara penyembelihannya, bagaimana pembagian daging-dagingnya, atau yang berkaitan dengan yang lain-lainnya nanti mungkin pertemuan yang akan datang mudah-mudahan ada gitu ya. Atau mungkin ada rencana lain daripada pengurus masjid, takmir masjid begitu, nanti insya Allah kita tunggu aja. Tapi kalaupun memang nanti tidak tersampaikan di dalam kajian ini, tidak ada salahnya kalau seandainya memang harus bertanya, dan memang itu jauh lebih menambah khazanah ilmiah kita. Kalau memang nggak sempat untuk bertanya pakai langsung, tulis aja, dikirim ke sini, insya Allah langsung dijawab. Insya Allah kalau bisa dijawab. Sementara saya kembalikan dulu ke pemandu acara. Silakan Ustaz. Jelas menyampaikan apa itu definisi tentang korban yang mengandung begitu banyak fadilah, banyak manfaat, ibadah yang sekaligus bukan hanya ibadah yang berupa kemudian, tetapi juga di sini ada mengandung ibadah sosial dan juga terjadinya ukhuwah, dan bahkan di sini dengan korban bisa memberikan hadiah. Nah, baik, untuk hal-hal yang disampaikan tadi, mungkin ada satu dan lain hal yang ingin dipertanyakan. Silakan yang ingin bertanya untuk dari dan menyampaikan apa yang diinginkan. Mas Samsul. Oh ya, silakan. Silakan Mas Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah
hadis yang mau aku dan tidak mau, apakah ada pengenangan makna mau terus dan maksudnya mungkin dia mau tapi tidak mau tahun gitu. Maksudnya tahun ini mau, tahun depan ya ini jadi dulu deh, tahun depannya lagi. Apakah dia masih tahu baca? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pertanyaan, Ustaz, apakah yang dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku itu apakah satu orang dalam keluarga yang memotong atau sekeluarga? Yang kedua, berkenaan dengan apa namanya yang dimaksud mau atau tidak mau penekanan itu seperti apa? Sebenarnya masalah hukumnya itu belum selesai sampai di sini. Antara sunnah muakkadah sama wajib itu sebelum selesai sampai di sini. Sunnahnya yang dibahas oleh Imam Hambali, Imam Syafi'i sama Imam Maliki itu juga memiliki dua jenis. Sunnah muakkadah atau sunnah yang biasa seperti itu aja atau sunnah kifayah. Ya, sunnah yang biasa atau sunnah kifayah. Kemudian juga yang wajib juga berbeda, apakah sunnah ain wajib aini atau wajib kifayah. Di situ juga dibahas. Kenapa? Sunnah, apakah sunnah setiap orang? Kalau dalam satu keluarga itu 5 orang maka wajib satu begitu? Ataukah satu boleh ikut semuanya? Ya. Ataukah satu tapi ini dapat pahalanya? Ataukah dan yang lain-lainnya. Jadi bahasanya nanti kaitannya dengan potong kukunya itu. Sepintas aja ya, sepintas aja kita sebutkan tentang larangan potong kuku untuk siapa. Salah satu dalam pendapat Imam Malik mengatakan bahwasanya satu keluarga diperbolehkan untuk berkurban dengan satu bagian kurban dan untuk satu keluarganya. Jadi itu namanya sunnah. Bukan sunnah kifayah. Kalau sunnah kifayah itu keluarga-keluarganya nggak dapat pahala. Cukup bagi mereka, sunnahnya udah selesai untuk mereka atau wajibnya bahkan selesai untuk mereka, tapi pahalanya nggak. Karena sunnah kifayah itu begini, seperti kita mengerjakan sholat jenazah gitu ya. Yang dapat pahala siapa? Yang dapat pahala yang ngerjakannya. Yang mereka tidak ngerjakan dapat pahala nggak dapat pahala. Tapi kewajiban mereka udah terselesaikan. Begitu, ya, itu sunnah kifayah. Kalau Imam Maliki mengatakan bukan sunnah kifayah, tapi sunnah aini yang diperbolehkan pahalanya diberikan kepada anggota keluarganya. Sehingga hukum itu juga berkaitan tentang keluarga tersebut. Jadi kalau seandainya memang dia berkurban dalam satu keluarga itu, sebenarnya nggak perlu untuk gantian nama. Tahun ini nama bapak, tahun depan nama ibu, tahun depannya nama adik, dan seterusnya nggak perlu. Pokoknya keluarga kita satu, dan semuanya satu keluarga kita itu dapat jaminan atau dapat larangan sunnahnya untuk memotong kuku, memotong rambut dan yang lain-lainnya. Jadi satu rumah itu, ya. Yang satu rumah itu pun nanti juga dibahas siapa-siapa yang dapat bagiannya, ya. Begitu nanti insya Allah ya. Lebih jauhnya seperti itu. Nanti kalau karena kaitannya dengan masalah hukum tadi insya Allah, ya. Akan tapi salah satu dalam pendapat Imam Malik begitu. Jadi karena itu adalah sunnah yang memang diperbolehkan pahalanya diberikan kepada seluruh anggota yang berada di rumahnya. Hikmah daripada larangan potong kuku itu apa ya? Nanti kita carikanlah dalilnya ya. Tapi sepintas yang disebutkan oleh beberapa ulama adalah memang betul-betul untuk kita meyakini, atau hikmahnya itu adalah kita betul-betul meyakini nantinya kuku dan rambut itu memang betul-betul menjadi saksi. Walaupun sebenarnya yang menjadi saksi itu adalah kuku dan rambut daripada binatang kurban itu, ya. Akan tetapi kita mengimani, menghayatinya atau bahasa kitanya masuk ke dalam hayalan itu bahwasanya kuku dan itu akan menjadi saksi, rambut itu akan menjadi saksi, ya. Sehingga salah satu hikmah yang dilarangnya itu. Selain daripada itu memang perintah Nabi terkadang untuk dicari hikmah mengapanya itu terkadang kita tidak akan menemukannya. Karena memang itu sebuah syariat yang diperintahkan langsung begitu ya, yang terkadang akal manusia itu tidak bisa mencari jawabannya mengapa, tapi boleh beberapa ulama menyampaikannya hal tentang hal itu. Hikmah mau dan tidak maunya, hikmah mau dan tidak mau
sebenarnya nggak ada masalah sih. Dia mau berkurban tahun ini, kemudian tahun depan enggak, jeda dulu, tahun depan lagi, tahun depannya enggak lagi, begitu enggak ada masalah. Atau setiap tahun dia melakukannya juga enggak ada masalah. Hikmah mungkin salah satu dikatakan siapa yang mau berkurban, salah satunya adalah orang mungkin selama ini dia berkurban, tiba-tiba satu saat dia memerlukan satu keperluan yang sangat-sangat untuk dia lakukan begitu ya, yang mungkin sampai meniadakan kurbannya, sehingga pada saat itu ya udahlah, mungkin kita kena bagian daripada hadis Nabi yang tidak berkurban tahun ini, ya udah nggak apa-apa, tidak kecil hati dia, tidak sedih dia untuk itu gitu. Mungkin salah satu hikmah yang diinginkan dalam perkataan itu. Jadi siapa yang bisa berkurban, alhamdulillah. Yang tidak bisa berkurban, maka silahkan untuk mungkin memanfaatkan kepada hal yang lebih penting daripada yang berkurban saat ini, tahun ini begitu. Mudah-mudahan tahun depan dia bisa untuk lakukan lagi gitu. Sepintas jawabannya seperti itu aja, insya Allah. Boleh juga nanti kalau memang ada pertemuan akan datang 15 menit atau 20 menit kita menyampaikan materinya, kemudian selebih itu kita lebih banyak ke tanya jawabnya aja, insya Allah. Baik, kira-kira siap kelas 1? Siap, alhamdulillah. Baik, ya. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja ya Ustaz. Kalau untuk kerbau disepakati oleh ulama-ulama Indonesia secara khususnya, karena memang adanya di Indonesia secara lebih banyaknya, maka itu hukumnya boleh, sejenis dengan sapi. Tapi kalau rusa bukan, karena rusa itu bukan binatang peliharaan, bukan bahima, bukan. Iya. Tapi kalau kambing, domba dan yang lainnya, iya. Rusa itu termasuk binatang yang liar yang bukan untuk dikurbankan. Rusa kan tadi ditanya ya. Iya, bukan. Jadi yang disebutkan itu adalah kambing, domba. Nggak tahu apa bedanya kambing dengan domba. Orang yang ahli yang sudah itulah ya nanti ya menjelaskannya. Kemudian ada jenis-jenis yang lain yang juga ahli. Jadi begitu aja singkatnya, insya Allah. Mudah-mudahan ada waktu yang lain untuk kita lebih jelaskan sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk nanti bahasanya adalah yang kita sebutkan kemarin. Sapi untuk 7 orang, tapi bisa nggak sampai kalau 10 orang? Nanti insya Allah juga kita sampaikan mana dalilnya, bagaimana cara memahaminya, sehingga nanti nggak salah paham. Mungkin kan tidak semua orang-orang yang hadir di sini, yang ikut berkurban di sini nggak tahu tentang hukum itu gitu. Jadi untuk kita sampaikan supaya mereka, oh iya ternyata memang begini caranya. Ya insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan diberikan terus semangat untuk datang ke masjid mengikuti kajian dan ikut selalu berjamaah di masjid, dan mudah-mudahan kita pertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dari saya, nanti ditutup oleh beliau. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada penyampaian sebagian dari fikih kurban yang sudah disebutkan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berpahala bagi kita semua, sehingga kita bisa mengamalkan kurban tersebut atau kita bisa melakukan perkara yang lain. Sebagaimana biasa, setelah sholat isya nanti ya kawan-kawan kita ada acara ngobat di daerah masjid. Mudah-mudahan tadi juga menjadi salah satu sarana ukhuwah kita bersama. Baik, kita akhiri dengan bacaan dalam alhamdulillah rabbil alamin dan doa kepada Nabi sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.